Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Septifa Wilandra dengan NIM 23231068. Saya berasal dari Prodi Pendidikan IPA. Di sini saya akan membuat sebuah video presentasi singkat untuk memenuhi tugas mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan dengan kode sesi 202421270162. Pada video kali ini saya membuat sebuah video presentasi singkat ini. Saya telah memahami atau melihat materi yang diberikan oleh dosen pengampu saya, yang dimana di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi, tujuan, pentingnya, dan ruang lingkup administrasi pendidikan untuk saat ini. Yang dimana administrasi pendidikan adalah proses pengelolaan yang bertujuan untuk memastikan bahwa sistem pendidikan berjalan secara efektif dan efisiensi. Dalam pelaksanaannya, administrasi pendidikan mencakup berbagai aspek seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan dan evaluasi terhadap seluruh kegiatan yang berkaitan dengan dunia kependidikan. Yang dimana salah satu fungsi utama dari administrasi pendidikan adalah perencanaan, yang dimana dalam tahap ini pihak yang bertanggung jawab untuk menyusun kebijakan dan strategi pendidikan yang mencakup tujuan jangka panjang, menengah, maupun jangka pendek ataupun jangka panjang. Nah, perencanaan ini sangat penting karena akan menjadi dasar dalam menentukan langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapai tujuan kependidikan. Selain itu, administrasi pendidikan juga berfungsi dalam pengorganisasian, yang dimana bahwa seluruh elemen dan sistem kependidikan termasuk tenaga pendidik, peserta didik, kurikulum, serta fasilitas pendidikan harus dikelola dengan baik agar dapat bekerja secara sinergis. Pengorganisasian ini juga akan membantu dalam pembagian tugas dan tanggung jawab hingga proses pendidikan dapat berjalan secara efektif dan berjalan dengan baik. Setelah perencanaan dan pengorganisasian, tahap selanjutnya adalah dalam administrasi pendidikan adalah pelaksanaan, yang dimana fungsi ini berkaitan dengan implementasi kebijakan dan program yang telah dirancang sebelumnya. Dalam tahap ini, tenaga pendidik menjalankan tugasnya untuk memberikan pembelajaran kepada pihak administrasi, memastikan bahwa seluruh fasilitas pendidikan tersedia dan mendukung dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, selain itu, tujuan utama dari administrasi tersebut adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan pendidikan. Dengan administrasi yang baik, sumber daya yang baik itu tenaga pendidik, peserta didik, maupun sarana dan prasarana dapat digunakan secara optimal. Selain itu, administrasi pendidikan juga bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan cara mengembangkan kurikulum yang relevan, meningkatkan kompetensi tenaga pendidik, serta menciptakan lingkungan belajar dan kondusif bagi peserta didiknya. Administrasi pendidikan juga berperan dalam mewujudkan pemerataan kependidikan, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Dengan sistem administrasi yang baik, hambatan seperti keterbatasan akses ke fasilitas pendidik dapat diminimalkan. Selain itu, administrasi pendidikan membantu dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu menciptakan sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing tinggi, serta memiliki karakter yang baik. Nah, selain itu tadi, ada administrasi pendidikan juga ditekankan bahwa pengelolaan sumber daya untuk mencapai tujuan kependidikan pengenalan administrasi pendidikan dan pentingnya semangat belajar dalam konteks virtual, yang dimana administrasi sebagai proses pengelolaan dan integrasi sumber daya untuk mencapai tujuan kependidikan, yang dimana administrasi tersebut merupakan sebuah tantangan baru atau pengelolaan baru, yang dimana untuk mencakup
sumber daya manusia yang ada pada saat ini, yang dimana pada setiap tahun pasti ke pendidikan maupun peserta didik maupun tenaga pendidiknya pasti mengalami perubahan-perubahan fase pada setiap tahunnya, yang dimana pentingnya integrasi administrasi dalam setiap unit pendidikan dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, yang dimana itu maksud itu kayak pasti setiap kita nih pasti kita pendidikan pertama itu pasti kayak dari TK dulu, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, yang dimana itu merupakan fase atau tahap-tahap kependidikan yang ada saat ini, yang dimana pasti semua orang ingin memiliki masa depan yang baik, pasti dia akan bertahan demi masa depan itu. Nah, pada saat ini administrasi pendidikan ini merupakan merupakan manajemen pendidikan yang sangat perlu digunakan pada saat ini. Administrasi pendidikan menjelaskan berbagai area kerja dalam administrasi pendidikan itu sendiri, yang mana berada di administrasi di sekolah, dan pentingnya perencanaan serta pengorganisasian tersebut, yang dimana ditekankan sekali bahwa administrasi pendidikan ini merupakan subsistem dari sistem pendidikan secara keseluruhan dan memiliki tujuan yang signifikan. Tujuan utama untuk mencapai signifikan tersebut, di mana setiap tenaga pendidik itu dia harus memiliki administrasi pendidik ini kayak dia lebih paham, karena dia yang memberikan semuanya kepada peserta didik tersebut, dimana agar peserta didik itu paham dengan administrasi pendidikan ini kayak dia lebih berhubungan dengan kemampuan adaptasi terhadap perubahan, termasuk dalam pengelolaan kurikulum pada saat ini, yang dimana penyesuaian kurikulum pada saat ini ke pendidikan membutuhkan industri atau pasar kerja untuk meningkatkan kualitas kependidikan. Pada setiap lulusan pasti dia akan lanjut menempuh kepada dunia kerja gitu. Nah, yang dimana kurikulum kependidikan saat ini disesuaikan dengan tuntunan industri agar kualitas pendidikan meningkat. Nah, yang dimana maksudnya itu kayak kurikulum itu pasti dari tahun ke tahun itu pasti memiliki perbedaan, yang dimana kayak contohnya pada saat yang sedang saya alami saat ini. Waktu SMA dulu masih menggunakan kurikulum 13, yang dimana itu emang kurikulum yang berada pada fasenya pada saat itu digunakan. Nah, pada sekarang saya di dunia perkuliahan, di sini kurikulum yang digunakan itu telah menggunakan kurikulum merdeka, yang dimana pasti setiap menteri mengganti kurikulum itu pasti dia memiliki satu atau dua perubahan, yang dimana dia pasti mengganti kurikulum itu dengan alasan yang pasti gitu, pasti ada alasan tersendiri mengapa dia mengganti kurikulum tersebut. Nah, untuk saat ini karena kurikulum itu telah diganti, di sini yang pasti peserta didik maupun tenaga pendidik mengalami kayak kesusahan terlebih dahulu, karena yang awalnya kayak di kurikulum K13 sedangkan sekarang harus berada di fase kurikulum merdeka, yang dimana pasti memiliki banyak perubahan yang harus dipahami kembali gitu. Nah, untuk setiap lulusan pada saat ini pasti diharapkan memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia pekerjaan agar tidak kesulitan mereka dalam mencari pekerjaan, seperti skill. Nah, sekarang ini kan pasti suatu perusahaan itu pasti dia bakal mencari karyawannya itu yang memiliki skill yang emang skill itu yang baik digunakan gitu, seperti di perusahaan satu seperti
karyawan satu ini memiliki skill di bidang dia, sedangkan satu lagi karyawannya tidak memiliki skill, tetapi dia memiliki pemikiran yang lebih mungkin gitu. Tapi pasti perusahaan itu pasti dia bakal mencari atau mengambil yang emang sangat dia butuhkan untuk perusahaan itu. Pasti dia tidak bakal mengambil asal-asal karyawannya, karena itu untuk berkelanjutannya perusahaan yang akan dijalankan tersebut. Nah, sama seperti itu, kurikulum juga seperti itu. Pasti dari tahun ke tahun ini pasti memiliki perbedaan, yang dimana kurikulum tersebut pasti memiliki mungkin lebih baik lagi yang untuk kurikulum saat ini. Mungkin kan kita saya sendiri nih sebagai mahasiswa, saya pasti merasa agak ada perubahan gitu dari yang dulu di SMA saya menggunakan K13, sedangkan di perkuliahan ini saya menggunakan kurikulum Merdeka. Pasti saya merasa agak kaget gitu, karena agak adanya perubahan yang ada di kurikulum tersebut. Nah, kurikulum yang banyak itu tanpa penyesuaian kebutuhan pasar itu mengakibatkan nanti lulusan tersebut juga sulit gitu di dunia pekerjaan, dimana dia pasti bakal kok kayak gini dunia pekerjaan tuh, dia udah berada di skill yang seperti ini, tapi dia juga susah karena pada setiap tahun atau setiap itu pasti perkembangan zaman lah namanya, pasti memiliki perubahan yang pasti berubah-ubah terus. Jadi kita harus pandai. Nah, untuk saat ini kita harus lebih pandai-pandai karena perkembangan zaman yang selalu berubah-ubah. Jadi kita harus lebih paham perkembangan zaman ke depannya, kayak kita harus lebih memiliki skill yang lebih atau bagaimanapun itu. Nah, untuk proses administrasi pendidikan itu harus dilakukan secara berkelanjutan untuk mencapai perbaikan yang terus-menerus lebih baik gitu. Dan dimana setiap institusi pendidikan baik sekolah maupun perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan siklus administrasi pendidikan tersebut, dimana peserta didik diharapkan untuk menjadi manajer pendidikan yang mampu meningkatkan diri untuk institusi mereka. Nah, yang dimana pada administrasi ini memiliki kesamaan dengan manajemen, sehingga fungsi manajemen tersebut menjadi fungsi administratif, yang dimana perencanaan tersebut berproses untuk berpikir dan menentukan langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai tujuan di masa depan kita. Nah, dimana kita harus memiliki langkah-langkah. Kalau langkah ini kita nggak bisa, pasti kita harus memiliki plan berikutnya. Dimana kalau misalnya kita gagal di sini, kita harus mencari cara lain untuk tidak stuck atau tidak berhenti di tengah jalan gitu. Nah, untuk selanjutnya, untuk menekan bahwa perencanaan membantu mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan yang tidak terduga, seperti yang saya jelaskan tadi, kayak memilih satu atau dua langkah-langkah yang harus diambil. Seperti satu di sini gagal, kita harus mencari cara atau berputar pikiran gimana kita harus mencapai ke langkah yang itu bisa kita dapat gitu. Nah, untuk perencanaan yang baik saat ini merupakan standar tinggi dalam kependidikan, di mana kita harus kembali ke fokus dan detail rencana sangat diperlukan untuk mencapai kesuksesan, yang dimana kita harus lebih paham di mana masa depan itu untuk kita. Terus, menempatkan orang dalam posisi yang tepat berdasarkan keterampilan mereka adalah kunci untuk menghindari kerusakan dalam organisasi. Dan juga penggunaan teknologi dalam kependidikan harus disesuaikan dengan kemampuan guru agar tidak merusak harga diri. Nah, dimana setiap guru di sini pasti dia harus lebih pandai menggunakan media gitu, karena pasti pada saat ini kita pasti lebih banyak mengenal kayak PPT, menggunakan video pembelajaran gitu. Nah, di sini pasti guru harus lebih diharapkan bisa menggunakan internet gitu, karena emang kita sekarang berada di zaman saat ini, yang dimana perkembangan zaman itu dari tahun ke tahun tuh pasti bakal lebih canggih, dan kita berada di fase ini saat ini pasti kita harus. Dan saat ini kependidikan itu lebih berpusatnya itu kayak di semua internet gitu, dimana kita harus mengetahui PPT, mencari jurnal gitu. Dimana untuk kependidikan ini emang dari
dari fase sebelum sekarang ini pasti awalnya yang hanya biasa saja, terus sekarang udah lanjut ke yang luar biasa gitu, dan kita belum tahu untuk masa yang kedepannya apakah bakal lebih wow atau lebih rumit lagi untuk kependidikan gitu. Nah, karena itulah administrasi pendidikan ini emang sangat diperlukan, karena kita tuh emang harus, dari pendidikan ini emang harus benar-benar paham apa-apa yang alur-alur yang harus kita capai gitu, karena administrasi pendidikan ini emang berfokus kepada dunia pendidikan, dimana semua kependidikan itu emang ada fase yang dimana, maksudnya kayak fase susahnya ataupun fase luar biasanya yang bisa kita dalami gitu. Nah, karena itulah administrasi pendidikan ini saya sendiri merasa ini emang kayak harus lebih dipahami lagi, karena seperti saya sendiri, saya ini berasal dari prodi pendidikan IPA. Nah, saya emang besok saya bakal mencemplung atau berperan di dunia kependidikan, dan saya harus lebih bisa memahami itu, memahami kependidikan ini, karena saya bakal mengajar atau memberi pelajaran kepada generasi yang akan datang gitu, karena disitulah dunia kependidikan itu yang dipegang oleh seorang guru atau tenaga pendidik, yang dimana dia memiliki tanggung jawab besar untuk generasi berikutnya itu lebih baik daripada generasi yang sebelumnya. Maksudnya itu kayak dia lebih bisa memahami apa itu kependidikan atau apapun itu, karena setiap kita ini pasti memiliki berbeda-beda dunia, berbeda-beda pemikiran kan. Nah, jadi kita sebagai calon guru, kita juga harus bisa menjadi guru yang bisa dicontohkan. Karena itu saya merasa di administrasi pendidikan ini emang harus kita dalami lagi, karena emang di situ untuk sebuah guru, pegangan guru untuk bisa melanjutkan tongkat estafet dari guru sebelumnya ke guru selanjutnya. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata dalam video ini. Dan saya di sini juga baru mahasiswa, saya baru mencemplung di dunia perkuliahan, dan saya merasa juga masih memiliki kesalahan dalam pengucapan kata atau public speaking saya, dan saya berterima kasih pada dosen pengampu yang telah memberikan tugas untuk saya bisa lebih memahami atau mendalami tentang administrasi pendidikan ini, dan saya harus bisa lagi mempelajari public speaking saya. Jadi apabila saya ada salah maupun ucapan kata, saya mohon maaf, ataupun ada kekurangan materi dalam video ini, saya juga mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.